Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya. Saya di sini sebagai penggerak komunitas belajar MGMP IPA Lampung Utara ya. Dalam komunitas ya seperti ini ya Bapak Ibu, kita berbagi gitu ya. Walaupun misalnya sedikit atau banyak pesertanya ya tidak apa-apa gitu ya, sedikit demi sedikit lama-lama kan besar juga gitu. Kali ini Bapak Ibu saya akan mengajak Bapak Ibu sharing dan berbagi tentang kuisis ya, tapi kuisisnya ini yaitu tentang apa sih namanya, fitur AI atau AI bahasa Indonesianya ya, atau artificial intelligence-nya yang di kuisis itu seperti apa. Saya izin berbagi Bapak Ibu. Terlihat tidak ya Bapak Ibu? Bisa dikomentari saya. Ya, saya akan mulai. Sebenarnya ini yang saya ingin tunjukkan. Nanti kita akan belajar tentang langsung ke ininya ya, langsung ke fitur kuisisnya ya. Sekarang pembukaan dulu ya. Kenapa gitu saya mengambil asesmen? Karena kuisis itu adalah satu platform ya, yang memang awalnya itu untuk membantu guru gitu ya, membuat asesmen gitu atau membuat soal-soal gitu. Karena cenderung soal itu biasanya jelek, diuji gitu ya, was-was dan lain sebagainya ya. Itu hubungannya dengan asesmen. Nah, di kurikulum Merdeka ini gitu ya, gimana caranya itu kita membuat asesmen ini tidak lagi menakutkan atau ya sesuatu yang biasalah gitu ya. Jadi nggak ada lagi rasa tegang saat melakukan asesmen ataupun saat mengerjakan asesmen, baik guru dan muridnya. Nah, salah satunya kita pakai platform kuisis. Kuisis ini tidak ketinggalan, saat ini dia ada fitur AI-nya atau ada fitur kecerdasan buatan ya. Ini tidak, bisa jalan ya. Oke. Nah, di kuisis AI-nya itu digunakan menganalisis data ya. Jadi semua pertanyaan atau umpan balik atau feedback ya itu otomatis, memang dari dulu seperti itu ya, karena dia memudahkan. Tapi setelah ada AI ini, dia bisa lebih memperbaiki lagi gitu. Kalau tadinya hanya satu-satu gitu ya, ngetik soal paling satu-satu dilihatin. Nah, kalau sekarang tuh ada agak kemudahannya. Jadi seperti nanti yang akan saya sampaikan, misalnya kita sudah ada dokumennya, maka dari dokumen itu kita tidak lagi membaca terus mindahin ke soal mana yang cocok, tidak, tapi nanti dibuatkan oleh kuisisnya, soal yang cocok dengan dengan materi ini, dengan draft ini, baik itu Word atau PDF atau bahkan dari video YouTube sudah bisa dibuatkan soalnya langsung. Jadi guru hanya sekarang tugasnya cocok dengan kurikulum Merdeka, yaitu sebagai fasilitator ya, memfasilitasi cocok tidak materi ini disampaikan gitu ya. Nah, sedangkan membuat ya mesin. Nah, mesin di sini yaitu kuisis, yaitu dengan fitur AI-nya. Nah, ini intronya ya, ini jelas lebih menyenangkan ya, karena Bapak Ibu yang sudah belajar kuisis ya tentu sudah lebih tahu. Nanti kita langsung saja. Nah, kelebihannya gimana? Kelebihannya kalau guru menggunakan kuisis itu murid dapat mengakses secara mandiri ya. Mandiri itu bisa dijadikan PR gitu ya, atau secara berkelompok.
atau hasilnya itu bisa dilakukan siswa itu bisa langsung terlihat gitu, seperti prankingan. Oh, si A yang dapat mahkota gitu, namanya ya, nama misalnya nama siapa gitu, murid Sinta yang jadi juara, yang tampil biasanya 1, 2, 3, dan yang tertera di dashboardnya biasanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi semuanya ada semua gitu, seberapa jumlah peserta itu semua ada hasilnya. Oke, sekarang kalau digunakan aplikasi ini untuk kurikulum merdeka bagaimana gitu? Ya sangat sesuai ya, karena guru tadi dia sebagai fasilitator saja gitu. Kalau dulu kan kita dibebankan dengan membuat FPP, ngetik sendiri, nulis tangan sendiri, buat soalnya sendiri, cari sendiri di buku, disama-samain gitu kan. Nah kalau sekarang tidak, lebih efisien ya, lebih efektif, waktunya juga bisa kita gunakan benar-benar untuk memfasilitasi murid. Nah sekarang kita coba ya, kita coba saja gitu. Saya hentikan ini Bapak Ibu, nanti kita coba. Saya izin share screen lagi. Bapak Ibu yang tadi dibantu ya, diizinkan teman-temannya. Sudah ya, oke. Saya akan, caranya begini ya bagi Bapak Ibu yang sudah ya tidak apa-apa, yang belum ya, saya akan munculkan tab baru. Jadi di tab baru ya, seperti ini. Kalau Bapak Ibu ada dipakai HP ya, berarti nanti diketikkan saja quizizz.com gitu ya. Nah maka dia akan muncul seperti ini. Ini mungkin bukan awal ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih awal sekali dengan Quizizz, nanti bisa kita di sesi pertanyaan. Pertama kali ya memang Bapak Ibu harus buat akun ya, kalau belum ada akun. Cara buat akun ini mudah Bapak Ibu kunjungi quizizz.com, kemudian nanti akan muncul seperti ini, lalu Bapak Ibu buat akun ya. Atau kalau Bapak Ibu pengen gitu ya, saya bisa nanti mengajak Bapak Ibu buat akun gitu ya, masukkan email Bapak Ibu, kemudian nanti dilengkapi apa gitu yang dimintanya, biasanya nomor HP, tempat tugas, di iya-iyakan atau di next seperti itu ya, sehingga muncul ini. Kalau sudah nanti Bapak Ibu lengkapi juga apa ini namanya ya, profil ya. Kalau sudah, maka di sini nah ini adalah keunggulannya. Buat ini, kalau bahasa Inggrisnya create ya. Ini sekarang ada ini Bapak Ibu. Ini yang akan kita belajar sekarang. Dulu ini belum ada ini. Ini ada AI-nya. Lalu buat ya, kita pilih quiz. Ini yang dari awal yang kata saya kemarin kita sudah pernah belajar, yang pernah ya. Yang belum mungkin di sini. Buat dari awal ya, saya tunjukkan saja buat dari awal. Nah ini buat dari awal. Ini Bapak Ibu webnya browser ya, jadi berbasis web semuanya. Akhirnya jika internet Bapak Ibu memang belum mendukung gitu ya, coba dicari yang lebih lancar. Nah ini buat biasa ya, pilih pertanyaan, diklik ya, buat biasa ya. Terus ini untuk tambahkan pertanyaan, itu yang buat biasa. Lalu saya akan tunjukkan lagi apa sih bedanya dengan yang kata Ibu Marita tadi, dengan AI tadi ya. Nah kalau yang AI, balik sini, Quizizz dulu, quizizz.com, sama ke create ya nanti.
atau kebuat, tapi kita pilih yang kedua. Sebentar. Sama kan Bapak Ibu, buat pilih yang AI, kuis AI ini ya, terus hasilkan dari teks. Nah ini agak wah sekarang ya, jadi kita perintahkan saja gitu ya. Aduh, saya ini punya PR, suruh buat soal matematika misalnya, diperintahkan di kolom ini membuat, ini bahasa kita dengan AI ya, ini bukan bahasa kita dengan orang tua kita atau pacar kita atau teman yang mengerti kita, tapi kita ini berhubungan dengan mesin. Jadi mesin itu perintahnya harus jelas. Jadi membuat misalnya ya, soal materi apa? Oh, saya ini tugasnya misalnya materi apa ya, bahasa Inggris gitu, atau bahasa Indonesia kelas 4 SD. Materinya apa? Misalnya materinya cinta budaya Indonesia. Mau berapa biji yang kita soalnya itu? Tuliskan juga bisa. Jadi di sini maksimal 10.000 karakter. Karakter itu kata-kata ya Bapak Ibu. Per huruf ini dihitungin. Kalau dia sudah lebih biasanya dia tidak mau. Jadi tulis aja sebanyak-banyaknya, perintahnya yang jelas. Jangan disuruh AI ini mengartikan Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu tulisnya sambil ngangan juga bingung juga AI-nya ya. Misalnya ini kelas berapa tadi? Kelas 4 SD ya, kelas 4. Saya pilih di sini ada ininya. Kelas 4 SD misalnya. Terus mau berapa soal? Sini mau otomatis nanti semua bisa. Mau 5 soal aja atau mau 10 soal saja. Coba kita pilih yang 10 soal. Klik saja, nanti tandanya seperti menghasilkan pertanyaan. Semakin banyak soal yang kita butuhkan, maka soalnya akan waktunya ini semakin lama juga. Apa ini? Menghasilkan pertanyaan mungkin memerlukan lebih dari. Nah, ternyata saya tadi kan kuisnya cinta budaya Indonesia. Apa tentang ini gitu ya. Jadi kita disuruh juga milih topik yang tentang pelajaran kita itu. Pilihlah hingga 5 topik gitu ya. Ini kan ada 6, jadi dipilih itu 5. Terserah mau yang mana. Tambahkan atau langsung menghasilkan AI-nya. Tinggal beberapa menit katanya. Ya, tadi semakin lama semakin banyak ya, makin lama dia menghasilkannya. Ini kita bekerja dengan mesin ya Bapak Ibu, bukan dukun, bukan apa. Nah, ini dia jadi Bapak Ibu, dapat berapa soal ini? Kita lihat tes ya. Ini 1 ya. Mbak, saya lihatkan. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya? 10 soal. Saya nggak ngetik-ngetik, tapi saya pengennya, padahal saya nggak ngerti tentang bahasa Indonesia kelas 4 SD. Tapi kira-kira beginilah cara kerja AI di Quizizz gitu ya.
oh ternyata gitu setelah dibuat kayak gini, oh ini kurang mengena dengan kita atau perlu diedit, maka kita bisa mengeditnya di sini. Nah, edit di sini kurang mana tinggal diketikkan saja gitu. Mau oh ini butuh gambar gitu ya. Apa ini? Apa yang dimaksud dengan tarian tradisional Indonesia? Oh, berarti saya butuh tarian lah, butuh gambar lah keterangannya. Saya mau kasih gambar lah gitu ya. Oke, saya kasih gambar. Ini unggah dari perangkat ya, atau cari, karena perangkat saya nggak ada tariannya, saya nyari aja di Google-nya nih, ada nggak ya tarian Indonesia. Dicari, oh iya inilah kira-kira gitu ya. Muridnya nggak tulisan semua. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau mau dipotong ya dipotong gitu kan, sudah ada ya Bapak Ibu. Oh, saya mau digambarnya aja lah, nggak mau gitu. Dipotong saja. Kalau enggak juga boleh gitu, langsung simpan. Ya agak lama. Nah, gambarnya Bang. Nah, oh jawaban yang ini benar nggak ya? Kalau masih salah gitu, bisa kita klik yang ini salah. Tapi yang mana mau dibenarkan, misalnya yang ini yang dibenarkan. Tapi yang benar yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ya seperti itu kan. Kemudian jangan lupa simpan. Seperti itu kira-kira dalam waktu dekat. Jadi kalau Bapak Ibu punya tugas membuat soal gitu ya, seketika, maka sekarang bisa menggunakan Quizizz. Kalau sudah Bapak Ibu 10 ya, 10 itu kalau poinnya itu 1 pas ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau, oh kami nggak pakai puluhan sekarang, udah 100-an, berarti ini dirubah poinnya jadi 10 gitu ya kalau betul. Nah 10-nya nah rubah di sini ya. Nah Bapak Ibu saya pilih 10-nya. Nah, gitu. Tapi kalau ini kan 10 ya, nggak usah lagi berubah aja 1. Ini ada desain lagi Bapak Ibu nih, tadi ada ini. Kalau kurang gitu ya Bapak Ibu, tambahkan pertanyaan menggunakan AI kayak tadi juga. Jadi dibuat lagi ya, berikan perintah. Kemudian jangan lupa kalau ini udah semua ya, kita simpan. Ini simpan dulu kuisnya. Udah disimpan. Nah, simpannya gini dia. Bentar ya, ini masih. Nah, udah ada ya. Caranya gimana supaya bisa kita maininnya? Bisa lewat sini. Main langsung ya, saya akan ajak Bapak Ibu main langsung aja cara klasik. Nah ini, atau mau penguasaan boleh. Kalau Bapak Ibu klasik mungkin yang dulu ya, sekarang penguasaan juga boleh. Saya mau penguasaan aja ya, kalau klasik yang dulu maksudnya. Nah ini pengaturannya Bapak Ibu
soal diacak. Jadi antara murid per murid itu nanti nggak sama gitu ya. Soal acak nggak salah, jangan diacak gitu, bingung nanti. Kan kita juga sama, beda-beda tempat nggak apa-apa gitu. Untuk awalan ya nggak diacak nggak apa-apa ya. Dan lanjutkan. Nah, lanjutkan ya. Soal saya tadi sudah jadi, sudah mau saya sebar gitu ya. Nanti saya ajak Bapak Ibu bermain, Bapak Ibu klik ya. Ini caranya, klik yang ini ya, join my quiz. Nah, saya kirim ke sini, ke WA group, ke ini chat ya. Nah, tinggal diklik silahkan. Saya kirim juga ke WA group yang komunitas. Mana komunitas ya? Bentar, sebentar. Silakan Bapak Ibu diklik yang tadi, yang baru saya kirim di WA-nya. Bisa ada yang bergabung? Belum ada yang bergabung ya. Enggak, ada yang bergabung Bapak Ibu? Diklik saja. Ya, sudah ada yang bergabung itu. Nih, ini agak bedanya di sini. Sudah ada, kalau dulu dia kan ini ya. Nah, pada Master Pick ini dia agak bermain gitu ya. Nanti sudah ada 2 cam. Nah, sudah ada 4 deh. Kita mulai saja ya. Masih ada yang ingin bergabung, silakan. Ya, 4 era, oke. Sambil saya ajak teman-teman mungkin di NGNP IPA. Oke. Sudah ya, mulai ya. Nama apa? Silahkan coba. Nah, ini tampilnya Bapak Ibu. Bagi anak-anaknya yang suka main game gitu ya, maka dia tampilnya seperti ini. Jadi 10 pertanyaan. Sini Bapak Ibu terlihat kan, ketika ini dia mulai ada pergerakan.
kayak main game beneran gitu, padahal ya ngerjain soal. Nah, sudah ada yang mencapai bendera gitu. 2 orang berhasil gitu. 7 orang ini sudah berhasil mencapai, 3 ini belum gitu. Seperti ini Bapak Ibu, kan terlihat ya. Saya bisa melihat di sini kalau Bapak Ibu jadi gurunya, saya bisa mengetahui oh si player yang ini, yang murid yang ini gitu dia belum berhasil. Sedangkan kalau kita mau pakai KKM gitu ya kan, standarnya kan 80% gitu, minimal 8 soal tuh harus benar gitu ya. Nah, sedangkan yang ini player yang ini 2 orang ini berarti dia sudah mencapai target yang lebih gitu. Ini pencapaian ini mau berulang berapa kali pun itu bisa dilakukan gitu. Dan yang seperti ini tidak bisa dilakukan secara manual gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita mau ngulang sampai 1000 kali atau berapa 100 kali pun agak kesulitan. Nah, itulah kelebihan dari pembelajaran digital ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ya mau coba lagi ya, kita akhiri saja gitu, kurang lebihnya seperti ini, jadi murid bisa berpacu gitu ya. Dan ini terus Bapak Ibu sampai terlihat seperti ini kan, tingkat emas berapa, tingkat perak, nanti ini ada namanya tingkat berlian gitu ya, karena dia berulang-ulang kali mencoba betul-betul terus gitu ya, seperti itu ya. Dan yang bawah ini ya nggak apa-apa gitu, diteruskan saja gitu sampai dia berhasil. Makanya ini namanya quizzes ini adalah master peak atau penguasaan ya gitu, sampai muridnya bisa. Kalau sudah gitu, sudah dirasa cukup ya diakhiri, klik saya tombol akhiri, kemudian diiyakan. Saya akan memperlihatkan hasilnya. Oh, berarti top skornya pada Ibu Eksa gitu. Dilanjutkan Eksa mendapatkan tingkat emas, Ibu Era tingkat perak gitu, sampai Ibu Kurnia Stuti. Dan ini kalau Bapak Ibu tampilkan di monitor gitu ini, maka akan hore gitu ya, berbagai macam pasti dari murid ya. Di sini Bapak Ibu kita tidak usah lagi repot dengan yang namanya analisis nilai. Berapa persen ketuntasan? Nah, sampai sini kita 61% pada percobaan pertama. Nanti kalau pulang lagi berapa persen? Nah, ini memudahkan kita gitu ya. Sampai keterangan seperti ini nih. Ibu Eksa, oh berarti nomor 2 gitu ya. Ini ada semua nih keterangannya nih. Ibu Aisyah ini oh 2 kali dia masuk nggak bisa ini. Kalau kita terapkan pada murid kita, alangkah mudahnya kita ya, kita bisa mengkoreksinya pekerjaan itu dengan ya, kita bisa memanfaatkan ini untuk pembelajaran murid lah ya. Oke, selesai. Saya akan mengajak Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke beranda ya. Hasilnya bagaimana? Apa kita hanya main-main aja gitu ya? Enggak lah, gitu. Ternyata Bapak Ibu hasilnya akan saya perlihatkan. Cari di hasil. Hasil.
Nah, oke. Dari mana kamu ketemu 2000? Wih, dikasih uang kemarin. Uang mana? Jati. Mana 2000? Bentar ya. Kamu ambil mana? Ada nih di kamar. Mana ya pengaturan saya? Bentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya off-kan semua suaranya. Nah, saya izin off-kan. Nah, masih ya? Sudah off ya. Yang lain sudah aman ya. Nah, ini hasil tadi ya Bapak Ibu. Mana tadi ini ya? Saya akan lihatkan laporannya bagaimana ini. Nah, laporannya seperti ini. Nah, tadi kan yang ada 10 pertanyaan. Murid saya itu cuma ada 6. Kalau di kelasnya berapa, yang ikut berapa. Tingkat penguasaannya, karena Bapak Ibu tadi sudah mengulang ya, tadi kan ada ya berapa kali, maka ternyata sudah ada penghitungannya Bapak Ibu. Semakin murid kita itu diberi penguasaannya, diberi waktunya, maka tingkat akurasi ini akan semakin benar. Penyelesaiannya masih 83%. Nah, ini lebih dari analisis kalau kita menggunakan Excel, Anates dan lain sebagainya. Kita lihat ini satu persatu dijabarkan Bapak Ibu. Coba ya Ibu Eksa, ini benar 100, poinnya 10 benar semua. Di sini ada nggak evaluasinya? Tanggapannya sampai seperti ini nih. Nah, ini bisa disimpan terus diberikan pada kalau ada murid yang benar, atau kepada wali murid kita. Jadi kita sebagai guru juga bisa bercerita pada murid kita, kamu ini kurangnya di sini loh, ininya sini anak muridnya, sehingga dia nggak merasa gurunya tidak memperhatikannya. Nah, kalau ibu yang ini kan belum sama-sama kerjakan, kenapa yang ini 100 gitu ya, kenapa ini 80, padahal kan benar semua. Ini dari waktu, mungkin yang ini lebih cepat ya mendapatkan nilai 100-nya, yang ini agak lebih lambat, sehingga dia urutannya seperti itu. Oke, apa ini bisa diberikan kepada murid? Bisa gitu ya. Nah, seperti ini ada ringkasannya Bapak Ibu, dan bisa juga di download bisa. Nah, ini bisa di download, di print bisa ya, di emailkan ke wali murid bisa, dibuat cuman laporan link bagi ke grup orang tua juga bisa. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan kuisis AI ini, maka membuat guru itu lebih mudah mengerjakan asesmennya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Oke, saya hentikan. Ada yang baru masuk? Tidak? Sampai sini ada pertanyaan? Kita tadi sudah mencoba yang namanya AI ini ya, AI dengan cara langsung memerintahkan langsung jadi. Kalau tidak, boleh saya lanjut ya. Ini pembelajaran kita ini. Oh, Ibu Ina, silakan mau menyampaikan sesuatu. Tangan, udah angkat tangan? Ya, oke Bu Kurnia. Ibu Ina kepencet ya kayaknya. Oke ya, lanjut aja ya.
Saya lanjut yang kata saya ceritakan tadi, ternyata tidak hanya seperti itu si AI-nya Quizizz ini. AI-nya Quizizz ini ada hal yang disukai oleh guru gitu. Termasuk saya gitu. Karena banyak banget ya tugas guru ya. Yang ini Bapak Ibu, saya tampilkan lagi ya. Buat ya seperti tadi ya. Ini dari sini saya sukanya Bapak Ibu, unggah dari dokumen. Kita disuruh buat media pembelajaran, materi ajar dan lain sebagainya ya. Banyak banget kan tugas kita sebagai guru, buat PPT, buat apa aja pokoknya ya. Akhirnya dokumen kita numpuk. Pas buat soal gitu ya, kita disuruh buat soal lagi. Akhirnya agak ribet dikit gitu. Sama seperti tadi, caranya begini. Kita misalnya membuat soal, buatlah pakai bahasa perintah ya. Buatlah soal ulangan IPA kelas 7S. Tapi kalau saya pakai ini itu, coba ya, saya buatlah soal 5 buah dari materi ya yang ada. Misalnya seperti itu perintah saya meminta 5 aja lah, kelas ya terserah ya, karena fokus saya di sini Bapak Ibu. Saya pengen gunakan dokumen saya yang ada. Nah, kalau mau pakai dokumen yang ada, siapkan dulu dokumennya gitu ya. Jadi di perangkat Bapak Ibu sudah ada dokumen. Saya mau cari di Google Drive saya. Nah, ini buka Google Drive dia. Kalau Bapak Ibu di perangkat tadi, pilih yang perangkat tadi. Saya mau pakai yang ini. Muter-muter ya. Mana ya? Nah, kemudian dia minta izin akses. Lanjutkan. Kalau memang sudah ada ya di di drive kita itu materinya. Kalau saya ini saya lihat, oh iya, saya punya PPT Bapak Ibu. PPT saya tentang yang saya materi tadi itu aja ya. Ini dalam bentuk PPT, kan bisa lewat PPT tadi, bisa lewat Google Doc ya, bisa lewat ini Google Doc ini, lewat PPT, lewat PDF. Saya punya apa aja sih di sini? Ini PDF, tapi PDF saya itu bukan ini. Nah, cerita sukses ini, bukan pelajaran gitu ya. Nah, ini ada PDF saya Bapak Ibu. Saya coba satu sebelumnya dari PDF ya. Kalau PDF saya itu cerita apa sih? Paparan akun belajar ya. Oh iya, paparan akun belajar. Kayaknya enggak ini. Ini aja lah ya. Ini cerita pembelajaran berdiferensiasi kayaknya. Nah, ini PDF ya Bapak Ibu. Dari PDF yang ada gitu ya, biasanya Bapak Ibu itu kan ada file ya, baik e-book atau apapun ya, tentang materi pelajaran Bapak Ibu gitu. Nah, ini saya ini punya PDF penyegaran modul guru penggerak ya, dari apa sih namanya, dokumen yang ini
saya mau buat pertanyaan. Tadi kan 10 ya. Kalau perintah saya tadi berapa? Oh, nggak ada. 5 saya kalau saya tulis ya. Coba saya mau, bisa nggak kalau 15 soal deh, kita coba. Semakin banyak permintaan kita, maka semakin lama dia membuatkannya gitu. Nih, menghasilkan pertanyaan mungkin memerlukan waktu hingga 1 menit. Kalau saya sih enak-enak kayak ini gitu ya, daripada membuat satu persatu soal, karena ya lebih rumit dan hasilnya kadang kurang sempurna. Nah, jadi deh ting gitu ya. Kalau sinyal Bapak Ibu oke, peralatan oke gitu, maka ini sangat mudah dilakukan. Nah, kita cek berapa soal ya. Kalau di sini sih 15 ya, tapi kita cek aja beneran nggak 15. Nah, nggak turun deh, mana ya turun di sini. Nah, betul. 1, 2, 3, 4. Nih Bapak Ibu. Nah, saya iniin aja ya, buka drive ini nih tadi. Bapak Ibu kan nggak tahu kan drive-nya apa tadi. Tadi itu tentang apa sih di drive saya tadi? Saya buka aja drive-nya tadi, tentang guru penggerak kalau nggak salah tadi soal saya tadi, ya kan? Kalau saya pindah-pindah ini Bapak Ibu pindah-pindah nggak ya? Kelihatan nggak? Coba saya cek. Enggak ya? Oh bergerak nih, bergerak ya, sip lah. Nih kan benar nih apa yang dimaksud pengembangan komunitas nih, sama kan Bapak Ibu apa yang nih modal utama gitu. Nah ini kalau materinya sih nggak gini gitu ya, kayak drive biasa tadi. Mana drive saya tadi? Ntar saya tunjukkan, saya buka dulu drive-nya gitu. Tapi saya sudah bisa menghasilkan soalnya gitu ya. Apa tadi, pembelajar penyegaran apa tadi? Si putar-putar. Ntar ya Bapak Ibu setelah putar-putar deh. Nih ada berapa soal? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pas kan, mudah ya, tinggal kita klik aja, mau 15 mau berapa gitu. Materinya yang menyesuaikan gitu ya, mau dari apa kita tadi. Sudah langsung ini, oh ini jawaban yang betul, ini yang betul gitu. Oke, nah ini saya lihat kan materi saya tadi, penyegaran. Mana ya? Coba ini buka.
Nih Bapak Ibu, saya hentikan ya, saya lihatkan drive yang saya buka tadi itu ini Bapak Ibu. Saya ganti ke seluruh layar saja. Nah, ini Bapak Ibu drive saya buka tadi. Nih kan? Gini nih, nggak dalam bentuk soal Bapak Ibu. Jadi dia baca sendiri gitu ya, AI itu materi ini. Dia buat soalnya sendiri. Nih, ini soalnya. Ini soalnya. Makanya ini AI tadi. Kalau dulu kan nggak kita di ini kan, kita baca dulu materinya, kita buat soal gitu kan. Ini cuman dari ini saja gitu, dari satu file saja, PDF saja. Tadi banyak kan macamnya, ada yang bisa PDF, ada dari apa tadi, PPT, dari doc, dari sheet ya, dari bahkan dari video bisa Bapak Ibu. Nah, ini kecerdasan buatan untuk Quizizz, jadi sangat memudahkan kita. Biasanya kan kita itu, kalau saya ya kalau saya itu udah kebanyakan materi misalnya ya, bingung mau buat mana gitu yang menyesuaikannya. Nah, ini enggak, sekarang zaman sekarang ini guru sangat dibantu gitu dengan teknologi, tinggal kita menyesuaikannya gitu. Tapi jangan dibuat apa sih, melenceng ya gitu, jadi agak ya, kita tahu diri lah, kita sebagai guru gitu, benar-benar ini dijadikan untuk memfasilitasi murid gitu. Buat soal dibantu kita, membuat apa sih presentasinya nanti bisa juga pakai AI, tapi di lain waktu gitu ya. Oke, sampai sini mungkin Bapak Ibu ingin menanggapi atau ingin bertanya, saya hentikan dulu. Ada tidak? Ibu Eka Atika. Iya, nanya Bu, misalnya kalau kita mau buat soal itu tadi kan, kalau Ibu menggunakan PDF, kalau kita cuman masihkan materi judulnya bisa nggak Bu? Judulnya bisa apa gitu? Bisa nggak keluar ini? Oh, keluar soalnya. Kalau kayak tadi yang cara pertama tadi, kita memerintah buat di Quizizz-nya, cara yang pertama. Tadi ketinggalan adanya Bu. Tadi ketinggalan. Ya, ini dari yang PDF ini sama ya, kalau mau ini dijadikan, ini simpan dulu, terus seperti tadi awal. Kita balik lagi tadi ke sini. Itu langsung ada jawabannya Bu ya? Iya, tadi kan langsung ada jawabannya. Soalnya dibuatin, jawabannya juga sudah ada, tinggal kita kirim karena aja. Kan pakai HP nih Bu, jadi jelas itu. Kalau misalnya kita udah nggak kita itu cuma punya tugas saja gitu ya, aduh dapat tugas buat soal materi sejarah gitu, materi apa gitu, tapi kita nggak punya materi dalam bentuk file gitu ya, maka kita pakai langkah ini yang ngisi kolom ini ya, buat materi apa, materi lagi apa tadi, soal materi apa ya, ini yang saya ceritakan di awal tadi, berceritalah dengan mesin ini seperti Bapak Ibu bercerita pada orang yang belum Bapak Ibu kenal. Jangan disuruh mesin ini mengartikan mau Bapak Ibu, jadi diceritakan itu ceritanya itu yang runut, tuntas juga. Buat soal materi misalnya hewan purbakala dalam pelajaran sejarah kelas 11 SMA gitu kan, semester berapa gitu. Jangan disuruh nerka si AI-nya ini atau artificial intelligence dari Quizizz ini.
karena semua harus dijelaskan betul Bu ya. Semakin jelas kita perintah, maka semakin akurat dia membuatkan kita. Tapi kalau kitanya aja buat apa ya enaknya, ini kan dulu ya di diri kita dibuat dulu lebih jelas lagi, saya ini mau apa gitu. Mau 5 apa mau berapa, walaupun nanti ada gitu ininya perbaikannya bisa gitu. Ini nih bisa lewat Drive tadi ya, seperti PDF, Google Doc, kemudian PPT saat ini, atau bisa dari ini, dari apa ini, YouTube. YouTube-nya kita buka dulu. Nanti saya coba ini apa ini, kelihatan nggak Bapak Ibu? Saya hentikan, saya buka YouTube dulu. Kita pakai yang dari YouTube ya. Biasanya kan Bapak Ibu suka lihat YouTube, kalau disuruh buat soal agak-agak gimana gitu ya. Kayak saya gitu ya. Misalnya saya ada pelajaran ya tentang YouTube, saya pelajaran apalah ruang guru lah ya. Ruang guru kan ininya bagus-bagus biasanya. Ruang guru YouTube-nya gini. YouTube, mana YouTube ya? Bentar deh Bapak Ibu. YouTube. Bapak Ibu request ya. Share screen-nya nggak kelihatan. Iya, emang belum saya share screen. Saya mau buka YouTube dulu. Dereng belum ya. Nih ya. Sekarang saya buka YouTube. Bapak Ibu mau minta apa YouTube-nya coba? Kita sama aja nih. Misalnya pelajaran Bu IPA. Oh, IPA bosen di sini. IPA Inggris Bu, bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Sok super nih Bu Ferita bisa bahasa Inggris. Review teks Bu, review teks. Oh, review teks bahasa Inggris, gimana Bu tulisan review ya? Review ya. Ya, teks ya. Gini ya Bu, pakai T. Oke, ini Inggris kelas 12. Nah, mana lagi ya videonya? Bayar berkali-kali. Nih ya, caranya gini, enaknya seperti ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau yang lebih ini boleh. Ini kan ada. Starting with a blank page can be overwhelming. Grammarly gives you a. Saya iniin aja ya. Bener nggak ini Bu? Head start. Simply type a prompt to instantly generate an output. Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Bener nggak isi? Evaluation. Dalam evaluation itu kita mengevaluasi apa sih yang terdapat. Ini apa sih namanya, tentang video bahasa Inggris ya. Materinya seperti ini. Kita ambil ininya, situsnya atau alamatnya ini ya, di copy gitu ya. Tadi masuk ke quizzes. Ini saya hentikan berbaginya karena saya tadi berbaginya lewat tidak semua. Saya berbagi seluruh layar saja. Nah, Bapak Ibu udah tahu tadi ya, saya tadi ambilnya dari review teks ini. Saya copy, kemudian saya masuk ke quizzes. Kita tampil yang ini tadi. Nah, saya mau yang tadi udah ya, udah saya coba yang ini. Sekarang saya coba yang dari si YouTube. Masukkan linknya. Kalau dia hijau seperti ini berarti betul, tapi kalau dia tidak hijau berarti salah, dan itu perlu di copy
di sininya ini. Tapi kalau kita ngopinya ngambil dari mana gitu, agak kadang masih banyak salah copy paste nya. Mau berapa? 5 aja lah gitu, atau otomatis atau berapa, terserah Bapak Ibu menghasilkan pertanyaan berapa, tinggal kita klik saja. Maksud dari sini yaitu Quizizz membuatkan soal dari materinya si YouTube ini tadi, si video yang ada di YouTube tadi. Bener enggak? Kita lihat. Cincin, 5 ya. Bener enggak? Nah, kenapa beda? Coba, bisa nggak ini kita ini kan? Kok JJ Rowling ini apa sih materinya tadi? Coba Bu, kita lihat ya sama-sama. Dapat dalam buku tersebut, misalnya kita sedang mereview buku ya. Jadi misalnya ada cerita atau scene. Bapak Ibu, kedengaran nggak suaranya si video? Terkandung dalam buku tersebut yang kita evaluasi. Ini sudah bagus scene-nya. Menurut saya tidak, ya? ini scene-nya sangat menarik. Berarti saya harus berbaginya. Ini berbaginya lewat sini khusus. Saya tadi tidak tahu Bapak Ibu isi dari video ini, karena ambil aja ya. Atau mungkin scene ini harusnya diperbaiki seperti ini, bla bla bla. Jadi kita lebih kasih opinian yang mana mengkritisi maksud Miss Mel ya, mengkritisi bagian dari artworks tersebut ya. Selanjutnya adalah interpretation. Jadi interpretation ini lebih kepada pendapat si penulis terhadap artworks tersebut. Caranya mungkin pemainnya mungkin ya. Kalian juga mereview dulu nih, cari dulu teks tentunya. Selanjutnya ya, kita fokus on the specific ya. Kita lihat dulu bagian awal itu disebut dengan orientation atau introduction ya. Jadi di awal itu menjelaskan dulu. The philosopher's stone is the Gitu ya. Saya tadi agak bingung Bapak Ibu, kenapa soal AI-nya ini pakai Harry Potter? Karena saya kan nggak ngerti ya tadi ya. Ternyata benar gitu ya yang dibahas oleh si video yang kita masukkan tadi, memang soalnya ini gitu loh. Sehingga soal yang diberikan oleh AI ini tentang Harry Potter. buku itu Iya. Tentang review buku ya. Iya benar. Benar kan? Tapi kan kalau ini apa bisa ini dijadikan bahasa Inggris gitu kan? Kan soalnya bahasa Inggris. Si AI ini hanya mengartikan dari video itu dibuatkan soalnya 5 buah yang kita minta tadi sudah dibuatkan, sudah sesuai, tapi kita tidak memintanya dalam bahasa Inggris kan. Nah makanya kalau kita ingin seperti itu, ini bisa dibenerin lagi pakai bahasa Inggris, yaitu ubah. Yang sini yang ada ini apa sih yang ada kayak bercak gini ya, diklik maka ubah, bisa diubah atau bisa tata bahasa nih benerin. Nih ada perbandingannya deh. Yang ini sama yang ini, yang mana ya jawabannya? Bener nggak gitu? Coba kalau sudah baik. Jadi dia apa ya Bapak Ibu ya? Tidak seketika langsung jadi itu udah gitu ya. Tapi si AI-nya Quizizz ini membantu kita, hasilnya ditampilkan. Nanti kalau kurang boleh dibenerin lagi gitu ya. Sekarang coba saya ini pengen ngerubahnya dalam bahasa Inggris. Edit pertanyaan.
ini siapakah ya. Ini bisa kayak tadi ya, diedit dulu, oh ini benar, salah, ya, seperti itu. Kalau sudah bisa simpan gitu ya. Caranya seperti itu. Dan saya akan ajak Bapak Ibu ini merubahnya ke dalam bahasa Inggris. Sudah 5 semua bahasa Indonesia. Kira-kira benar lah ini ya. Kemudian ini review, oh ini namanya ya, kuis bahasa Inggris. Mau ditambahin ini boleh, enggak juga boleh gitu ya. Simpan. Saya mau cari pandai. Simpan. Mana tadi? Silakan gunakan ke Word itu di copy kerjanya. Diulang, maaf Ibu. Gimana Ibu Eka Atika? Yang kayaknya tadi kan sudah yang soalnya tadi kan sudah kita pilih Bu, terus mau kita pindahkan ke Word, tinggal di copy paste, itu gimana tuh? Oh, ini bukan dari Word ke Quizzes, tapi kebalikannya Ibu. Kita sudah punya dokumen-dokumen ya, baik itu dokumennya dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF, PPT dan lain sebagainya, atau dalam bentuk video. Nah, dari beberapa dokumen kita itu kita pengen buat soal gitu loh. Nah, ini bisa lewat sini. Tapi kalau misalnya dari Quizzes kita jadikan Word, jadikan itu ya kita masih harus manual gitu ya. Ya bisa di copy satu-satu manual tadi ya. Jadi maksudnya itu langsung dibagi. Bisa dibagi, langsung bisa dibagi. Tadi bisa di download di sini ya, di print bisa, atau disimpan ya. Atau bisa tadi langsung dibagikan seperti saya tadi diajak bermain langsung sini gitu. Nah ini tadi kan sudah ada. Boleh nggak kita tingkatkan AI-nya gitu ya? Kayaknya ini soalnya tadi kurang pas itu. Saya coba lagi lah gitu ya. Nih ini yang saya maksud tadi nih. Ini soal bahasa Inggris. Coba bahasa lain lah gitu ya, masa soalnya bahasa Inggris. Terjemahkan ke bahasa Inggris. Mana S-nya? Ini udah jadi kan soalnya tadi. Nih benar nggak Bu? Cantik. Ibu yang ngerti ini Bu saya. Siapakah penulis buku Harry Belum kelihatan Bu, ini first screen-nya belum ada. Masa? Saya hentikan. Tempatnya kok nggak ada. Oke. Tempatnya nggak ada loh Bu. Yo, saya coba lagi. Saya udah pede-pede ini. Nggak kelihatan. Nih. Mana tadi review? Nih Bu, udah kelihatan ya dong? Jadi saya ulang lagi lah. Ya sudah. Biar Sudah. Tar, saya ulang lagi. Ini kan udah jadi ya. Soalnya tadi yang kayak tadi itu. Kenapa ini jadinya bahasa Indonesia? Karena tadi kan saya nggak minta soal bahasa Inggris. Saya meminta si AI tadi buat dari video ini, walaupun videonya video pembelajaran bahasa Inggris. Wajar sekali ini dibuatnya dalam bahasa Indonesia. Oh ya udah kalau gitu saya mau berarti
meningkatkan lagi ini kemampuan AI-nya. Apa bisa? Bisa lewat tombol yang ini. Peningkatan AI sudah ada ya, soalnya kita tingkatkan lagi dengan cara terjemahkan ke kuis bahasa lain. Soalnya saya ubah ke bahasa Inggris. Kayaknya saya tanya tadi, apakah sudah benar ini soalnya bahasa Inggris? Siapakah penulis Harry Potter dan Philosopher's Stone? Who is the author? Nah, kayak gitu. Maaf kalau salah ya. Jadi kira-kira seperti ini, set gitu. 5 soal itu sudah berubah dalam bahasa Inggris. Tinggal simpan. Jadi deh gitu. Soal bahasa Inggris. Mau diduplikat ini boleh, mau disimpan juga boleh gitu. Coba kita coba lagi. Saya hentikan lagi ya. Apa cuma bahasa Inggris saja bisanya? Oh no, gitu ya, enggak lah. AI ini mendukung berbagai macam bahasa, Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi terlalu capek ya, atau terlalu suka dengan hal-hal yang sebenarnya gampang dengan teknologi. Tidak lagi dibingungkan seperti itu kita. Saya akan coba ini soal, saya akan jadikan berbahasa apa? Bahasa Palembang. Oh, diklik dulu ini ya Bapak Ibu, terjemahkan ke bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu sudah lebih dikenal sama Google. Ada nggak? Masih nggak mau ya bahasanya. Berapa jumlah dan 7? Oh iya, jawabannya aja. Berapa jumlah novel ing seri Potter? 7, 6 ya, itu bahasa Jawa kan Bapak Ibu. Jadi ini sudah luar biasa menurut saya Bapak Ibu. Walaupun ya mungkin masih belum sempurna gitu ya. Saya nggak ngerti juga nih pakai bahasa Jawa halus atau enggak gitu. Nanti Bapak Ibu coba dengan bahasa daerah masing-masing gitu, dan ini bisa menambah wawasan karakteristik kita gitu ya. Ini luar biasa menurut saya. Jadi pelajaran muatan lokal, Bu. Ya, muatan lokal. Coba kalau saya rubah bahasa Lampung, saya jadi ketagihan sendiri Bapak. Bisa nggak ya ke dalam bahasa Lampung gitu ya, saya coba. Bisa nggak ya? Terjemah ke bahasa ini Bu Marta malah itu katanya. Coba sendiri. Enggak dia. Ting gitu. Iya Bapak Ibu. Coba siapa? Oh, ada yang bisa, ada yang enggak. Oh ini Bapak Ibu. Ini apa yang membuat penulis merasa terhibur kayaknya? Cerita yang menarik. Bahasa Lampung itu dia cuma bisa buatnya cerita menarik gitu ya. Ya belum sempurna Bapak Ibu, ini masih versi beta ya, tapi sudah membantu kita gitu. Kalau nanti lebih baiknya lagi ya alhamdulillah. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya disimpan kalau memang mau digunakan gitu. Nah sampai sini selesai. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau ingin memberi komentar boleh. Oke, saya hentikan berbaginya. Jadi selesai penyampaian saya. Mohon maaf sudah lewat jam ini ya. Yang di rekamannya share di grup ya Bu ya. Oke.
Oke, rekaman boleh nanti saya share di grup. Jadi yang kelewatan bisa dipelajari. Boleh dicoba lagi nanti. Oke, sampai sini mungkin jika ada yang ingin bertanya, saya sambil nge-share daftar hadir ya Bapak Ibu. Boleh, ada yang ingin menanggapi? Jadi ini ya ditulis daftar hadir ya. Daftar hadir. Sudah. Oke, ada yang ingin menanggapi Ibu Kurnia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Tadi coba-coba sedikit, Bu, cuma saya mau membahas, jadi masih bahasa Inggris. Terus bisa nggak setelah soalnya jadi ada bahasanya gitu. Oh, dia. Memang harus rencana dari awal gitu, Bu. Oh, iya. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kurnia. Maaf Ibu ya, Bapak Ibu, saya kurang mendengar dengan jelas ya dengan ininya, tapi insya Allah